Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruqoyatul Widat, kelas 11 MIPA 3, nomor absen 31. Dalam pembelajaran video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penghantaran impuls saraf baik melalui sinyal listrik dan juga sinap. Nah, sebelum masuk pada pembahasan materi mengenai mekanisme penghantaran impuls saraf baik melalui sinyal listrik maupun sinap, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu ya mengenai potensial listrik sel pada keadaan yang berbeda, yang mana potensial listrik sel ini ada 4 bagian ataupun 4 tahapan. Yang pertama ada polarisasi atau bisa disebut dengan isoelektris, yang merupakan tahap istirahat, yang mana di sini sel saraf tidak menerima rangsangan, di mana membran sel dalam akson itu bermuatan negatif, sedangkan di bagian luar atau ekstraseluler bermuatan positif. Kemudian ada hipolarisasi dan depolarisasi, yang mana kedua tahapan ini berperan menerima rangsangan. Bedanya pada tahap ini adalah perbedaan potensial listrik. Pada hipolarisasi mengalami peningkatan beda potensial listrik antara ekstrasel dan intrasel, sedangkan pada tahap depolarisasi mengalami suatu penurunan beda potensial listrik antara ekstrasel dan intrasel. Selanjutnya ada tahapan yang terakhir yaitu berupa repolarisasi, di mana tahap tersebut sering disebut sebagai tahap pemulihan. Pada tahapan ini memiliki beda potensial listrik antara ekstrasel dan intrasel kepolarisasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penghantaran impuls saraf. Pertama-tama, yang mana rangsangan yang diterima oleh sel saraf dapat berasal dari dalam tubuh maupun luar tubuh manusia. Rangsangan yang merambat tersebut disebut dengan impuls, yang mana impuls diterima oleh reseptor kemudian akan dihantarkan oleh dendrit menuju badan sel saraf. Kemudian saat impuls sampai pada akson, impuls akan diteruskan ke dendrit neuron lainnya. Nah, seperti yang kalian dapat lihat pada gambar di bawah, penghantaran impuls dalam sel saraf akan saling berhubungan. Sistem saraf mengirimkan sinyal-sinyal listrik yang sangat kecil dan bolak-balik dengan membawa informasi dari satu bagian tubuh ataupun organ tubuh manusia ke bagian tubuh lainnya. Jadi di sini saling berhubungan. Nah, sinyal listrik tersebut dinamakan impuls atau bisa kita sebut dengan rangsangan. Selanjutnya di sini terdapat dua cara yang dilakukan neuron sensorik untuk menghantarkan impuls. Di antaranya yaitu yang pertama, penghantaran impuls melalui membran sel atau membran plasma, konduksi. Yang kedua ada penghantaran impuls melalui sinapsis antar sel saraf. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama yaitu penghantaran impuls melalui membran sel atau membran plasma, konduksi. Nah, yang mana di sini sesungguhnya di dalam neuron itu sudah terdapat membran plasma yang bersifat semi-permeable, yang mana membran di dalam membran plasma tersebut berfungsi melindungi cairan sitoplasma yang ada di dalamnya. Hanya ion tertentulah yang dapat bertransport aktif melewati membran plasma menuju membran plasma neuron lainnya. Apabila tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat, sitoplasma di dalam membran plasma bermuatan listrik negatif, sedangkan cairan di luar membran plasma bermuatan positif. Atau kondisi atau keadaan tersebut disebut dengan polarisasi. Jadi yang pertama itu ada tahapan polarisasi. Perbedaan muatan ini terjadi karena adanya mekanisme transport aktif, yaitu pompa natrium, kalium, konsentrasi Na+
atau natrium di luar membran plasma dari suatu akson neuron lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di dalamnya, dan sebaliknya, konsentrasi ion kalium atau K+ di dalamnya lebih besar di bagian luar. Akibatnya, mekanisme transfer aktif terjadi pada membran plasma. Kemudian apabila neuron dirangsang dengan kuat oleh permeabilitas membran plasma terhadap ion Na+, berubah menjadi meningkat. Peningkatan permeabilitas membran ini menjadikan ion Na+ berdifusi ke dalam membran sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Fase tersebut dinamakan depolarisasi atau potensial aksi. Sementara itu, ion K+ akan segera berdifusi keluar melewati membran plasma. Fase tersebut dinamakan repolarisasi. Nah, perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan menimbulkan arus listrik, yang mana dapat diperhatikan pada gambar mekanisme penghantaran impuls saraf melalui membran plasma neuron. Nah, kondisi depolarisasi ini selanjutnya akan berlangsung secara terus-menerus sehingga menyebabkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar ke sepanjang akson. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat. Nah, di sini yang awalnya mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Waktu pemulihan tersebut bisa disebut atau dinamakan fase undershot. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai penghantaran impuls melalui sinapsis. Jadi, selain melalui membran plasma, impuls itu juga dihantarkan melalui sinapsis. Sinapsis itu sendiri merupakan persambungan unik yang mengandalkan komunikasi antar satu neuron dengan sel lainnya. Nah, sinapsis tersebut dapat ditemukan di antara kedua neuron, antara reseptor sensorik dan neuron sensorik, antara neuron motoris dan sel otot yang berkonsentrasi. Selain itu, sinapsis juga dapat ditemukan antara neuron dengan sel kelenjar. Nah, di sini saya juga akan menyebutkan di mana ada struktur atau bagian-bagian dari sinapsis. Pada setiap neuron, terminal aksonnya itu membengkak, membentuk suatu tonjolan kecil yang disebut dengan tombol sinapsis. Permukaan membran tombol sinapsis ini dinamakan membran prasinapsis yang menghantarkan impuls dan terminal sinapsis menuju dendrit. Impuls tersebut akan diterima permukaan dendrit atau badan sel yang dituju. Membran yang demikian dinamakan membran pasca sinapsis dan terdapat celah yang disebut celah sinapsis. Di dalam tombol sinapsis terdapat suatu zat kimia yang dapat menghantarkan impuls ke neuron. Zat tersebut dapat dinamakan neuron transmitter. Saat menghantarkan impuls dalam sitoplasma, neuron transmitter dibawa oleh banyak kantung dalam sitoplasma yang disebut dengan perisikula sinapsis. Terdapat berbagai macam jenis neuron transmitter, yang mana contohnya yaitu seperti asetilkolin, dopamin, noradrenaline, dan serotonin. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari sinapsis. Nah, sinapsis adalah ujung dari akson atau akson terminal. Ketika rangsangan dari sinapsis ini menyeberang ke neuron lainnya, akan ada mekanisme yang lain, yaitu mekanisme melalui sinapsis. Di sini terdapat sel prasinapsis sebagai pengirim dan sel pasca sinapsis sebagai penerima. Apabila diperbesar akan menjadi seperti ini. Untuk bagian ini adalah membran prasinaps. Lalu ada celah sinaps di bagian sini, lalu di sini ada membran pasca sinapsis. Jadi rangsangan yang bermuatan positif yang sudah ada di ujung akan dirubah menjadi senyawa kimia yang namanya
adalah neuron transmitter. Neuron transmitter ini dibungkus oleh vesikula sinaps. Selanjutnya, neuron transmitter dibawa oleh vesikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Kedatangan impuls tersebut membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat, yang mana di sini terjadi depolarisasi, sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikula sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepaskan ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis. Dari celah sinapsis, neurotransmitter ini berdifusi menuju membran paskasinapsis. Saat menuju membran paskasinapsis, neurotransmitter melewati pintu gerbang ion. Di pintu gerbang ion, neurotransmitter akan menempel. Selain itu, saat sudah menempel, maka pintu gerbang ion akan terbuka dan mengeluarkan ion Na+ dan K+. Setelah impuls dikirim, membran paskasinapsis ini akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter, sehingga neurotransmitter akan lepas dari pintu gerbang ion, lalu pintu gerbang ion akan menutup. Jadi hal ini merupakan penghantaran impuls pada gerak refleks ya. Gerak refleks adalah gerak cepat yang tidak disadari pada saat dengkul kita itu dipukul. Maka neuron mendeteksi rangsangan pada dengkul, dan maka dari itu disebut dengan reseptor. Setelah itu, neuron sensorik membawa impuls menuju sumsum tulang belakang. Selanjutnya di sumsum tulang belakang, impuls diteruskan ke neuron motorik atau melalui neuron penghubung untuk ditanggapi. Kemudian neuron motorik lalu merangsang otot paha untuk berkontraksi mengangkat kaki. Hal ini disebut dengan efektor. Jadi, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme penghantaran impuls baik melalui membran sel atau membran plasma dan pengantaran impuls melalui sinapsis. Terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun penyampaian yang kurang menyempurnakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.